Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hari Wibowo Lenkes, merupakan dosen tetap ASN jurusan Kesehatan Gigi, Program Studi Terapi Gigi, Program Sarjana Terapan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu sesuai keahlian saya, yaitu adalah asuhan kesehatan gigi dan mulut. Mata kuliah ini yaitu ditujukan untuk mahasiswa kesehatan gigi dengan kode mata kuliah KGI 54064 dengan bobot tinggal SKS praktikum dan memiliki beban waktu pembelajaran 135 jam. Mata kuliah asuhan kesehatan gigi dan mulut itu merupakan mata kuliah praktek di mana mahasiswa akan menangani pasien secara langsung dan mengimplementasikan teori konsep asuhan kesehatan gigi dan mulut, di mana semester sebelumnya mata kuliah konsep asuhan kesehatan gigi dan mulut individu sudah diberikan. Mata kuliah asuhan kesehatan gigi dan mulut individu mengimplementasikan dasar asuhan, yaitu pengkajian pasien, diagnosa kebutuhan, perencanaan tindakan dan kebutuhan, implementasi perencanaan, dan evaluasi implementasi serta dokumentasi pasien. Mata kuliah ini memiliki 4 CPL, CPL 2, CPL 3, CPL 4, dan CPL 5. Untuk CPL 2 dibebankan 27%, CPL 3 dibebankan 27%, CPL 4 dibebankan 19%, dan CPL 5 dibebankan 27%. Di mana CPL tersebut memiliki CPNK. Yang pertama adalah mahasiswa mampu melakukan asuhan kesehatan gigi dan mulut individu yang holistik dan komprehensif sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan etika profesi. CPNK 2, mahasiswa mampu melakukan tindakan promotif dan preventif pada pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut individu kanker sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan etika profesinya. CPNK 3, mahasiswa mampu melakukan tindakan kolaboratif kanker sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan etika profesinya. CPNK 4, mahasiswa mampu menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi pada asuhan kesehatan gigi dan mulut individu sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan etika profesinya. Bentuk metode pembelajaran mata kuliah ini yaitu adalah praktik dengan pasien, tutorial, dan diskusi kasus. Praktik dengan pasien di mana mahasiswa akan membawa pasien real dari luar dan dibawa ke klinik kesehatan jurusan kesehatan gigi. Yang kedua adalah tutorial, di mana mahasiswa melakukan bimbingan dengan dosen dari awal pasien datang sampai dengan selesai kasus. Yang ketiga adalah diskusi kasus, di mana mahasiswa melakukan pelaporan kasus kepada dosen pembimbing sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Adapun bentuk penilaian dalam pembelajaran ini, yaitu yang pertama adalah SOCA, yaitu Structure Oral Clinical Assessment, diberikan saat mahasiswa melakukan pretest. Yang kedua adalah DOPS, yaitu Direct Observational of Procedural Skill, yaitu penilaian langsung saat mahasiswa melakukan praktek. Yang ketiga adalah CBD, Case by Discussion, yaitu diskusi kasus nyata yang pernah ditangani pada saat mahasiswa nanti akan melaporkan laporan hasil kepada pasien, kepada dosen pembimbingnya. Lalu yang terakhir adalah OSCE, yaitu Objective Structure Clinical Examination, pada saat mahasiswa akan melakukan ujian akhir dengan pasiennya. Pengalaman belajar mahasiswa yang akan didapat diantaranya adalah pengalaman murni, real, praktek implementasi, kasus promotif, preventif, maupun praktik dengan pasien aslinya. Berikut video pembelajaran mata kuliah asuhan kesehatan gigi dan mulut individu. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman sekalian, untuk mahasiswa semester 4 untuk hari ini ya, kita akan ada mata kuliah asuhan kesehatan gigi dan mulut, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan ya dari semester yang kemarin. Kemarin kita ada mata kuliah konsep asuhan kesehatan gigi dan mulut, dan ini merupakan mata kuliah implementasinya ya. Jadi ini merupakan mata kuliah praktek.
Oke. Selanjutnya, sebelum kita memulai untuk mata kuliah ini, silakan teman-teman mahasiswa semester 4 bisa membuka siakatnya. Saya sudah membuka untuk presensi dari mata kuliah ini. Silakan teman-teman sekalian bisa melakukan presensi ya. Saya beri waktu 5 menit. Silakan untuk bisa membuka siakatnya dan melakukan presensi. Teman-teman sekalian, untuk presensinya sudah saya lihat dan di sini sudah presensi semua. Hadir semua ya? Hadir. Ya. Gak ada yang titip absen kan? Tidak. Untuk selanjutnya kita akan mulai perkuliahan. Baik, teman-teman sekalian, ini adalah mata kuliah asuhan kesehatan gigi dan mulut individu, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktikum ya. Mata kuliah praktikum ini merupakan implementasi dari mata kuliah semester sebelumnya, yaitu mata kuliah konsep asuhan kesehatan gigi dan mulut ya. Di mana nanti teman-teman dalam semester ini ya, semester genap ini teman-teman akan praktek pasien ya, pada pasien asli murni ya, real ya, bukan lagi antar teman. Dan nanti kita akan praktek implementasi dari materi-materi yang sudah kita lakukan di konsep dasar kemarin. Oke. Selanjutnya untuk saya mengambil data, saya sudah mengirimkan link kepada koordinator mata kuliah, yaitu link pretest. Silahkan nanti tolong dikerjakan. Saya beri waktu 10 menit ya. Jumlah soal pretestnya hanya 10 soal. Silahkan bisa dikerjakan dengan baik. Oke, saya tunggu 10 menit. Baik, kepada teman-teman mahasiswa ya, untuk hari ini di mata kuliah asuhan kesehatan gigi dan mulut individu, teman-teman sekalian tadi sudah pretest ya. Selanjutnya akan saya sampaikan tentang refreshing ya, terkait dengan mata kuliah konsep sebelumnya ya. Setelah itu nanti kita akan pembekalan bagaimana cara menulis dari rekam medis yang nantinya akan teman-teman gunakan ketika praktikum mata kuliah asuhan kesehatan gigi dan mulut dengan pasien ya. Setelah itu nanti kita ada kuis, tugas, dan evaluasi. Teman-teman sekalian, untuk refreshingnya kita mencoba ya, akan menilik sedikit terkait dengan mata kuliah konsep kesehatan gigi dan mulut yang sudah dipelajari di semester lalu, sehingga ini nanti menjadi jembatan teman-teman sekalian di mata kuliah asuhan kesehatan gigi dan mulut individu. Baik, teman-teman sekalian, di dalam konsep asuhan kesehatan gigi dan mulut kemarin kita ada 5 dasar ya, 5 dasar yang nanti akan selalu digunakan di dalam praktikum kita ya. Ada 5 dasar terkait dengan bagaimana kita nanti melayani pasiennya. Oke, karena kita di mata kuliah ini adalah asuhan mengasuh pasien atau pelayanan dari pasien. Kira-kira dari teman-teman masih ingat nggak untuk semester yang lalu terkait dengan 5 dasar ini? Silahkan bisa angkat tangan, volunteer. Izin menjawab Bapak. Yang pertama ada pengkajian, yang kedua ada diagnosa, yang ketiga ada perencanaan implementasi, yang keempat ada implementasi perencanaan, yang kelima ada evaluasi dan dokumentasi. Baik, benar ya, dari apa yang sudah disampaikan Salsa terkait dengan 5 dasar tadi ya, teman-teman sekalian, bahwa kita dalam melakukan asuhan kesehatan gigi dan mulut individu ada 5 dasar yang perlu diperhatikan, dan ini selalu menjadi utamanya dalam melakukan asuhan kesehatan gigi dan mulutnya. Yang pertama terkait dengan pengkajian. Pengkajian itu merupakan ya, bagaimana proses kita mencari data terkait dengan pasien, di mana tujuannya adalah kita menganalisis pasien ya. Data-data yang dilakukan di sini atau dicari di sini ada 2 yang bisa kita lakukan. Pertama adalah terkait dengan data subjektif dan juga ada data objektif, di mana dari data tersebut kita akan rangkum sehingga kita akan mengenali pasien dari sisi subjektif maupun objektifnya yang sudah kita dapatkan di pengkajian. Yang kedua adalah diagnosa. Diagnosa ini merupakan diagnosa kebutuhan ya. Apa kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh si pasien ya, di mana diagnosa ini ya didapatkan dari pengkajian data yang sudah kita lakukan ya. Bagaimana seorang pasien setelah kita merangkum semuanya ya, terkait dengan pengkajiannya, nanti akan kita dapatkan si pasien itu membutuhkan apa saja sih kebutuhannya. Oke.
Dan selanjutnya terkait dengan perencanaan setelah dari pasien itu sendiri kita sudah menentukan ternyata si pasien membutuhkan suatu kebutuhan ya terkait dengan kondisi gigi dan mulutnya, lalu kita akan merencanakan tindakan apa saja, ya edukasi apa saja yang sekiranya relevan dengan kebutuhannya, sehingga fungsinya adalah kebutuhan tadi akan kita lengkapi atau kita berikan kebutuhannya, sehingga sang pasien sudah tidak memiliki kebutuhan terkait dengan penyakit gigi dan mulut. Yang keempat atau yang selanjutnya adalah implementasi. Ya, implementasi ini seorang terapis gigi dan mulut ya akan melakukan semua apa saja yang sudah direncanakan dengan pasien. Ya, apakah akan melakukan edukasi, apakah akan melakukan perawatan kepada pasiennya, semuanya yang sudah tertuang di dalam perencanaan akan diimplementasikan. Semua akan dilakukan oleh terapis gigi dan mulut. Ya, sehingga nanti pasien akan mendapatkan step by step apa saja yang sudah direncanakan mulai dari awal sampai dengan akhir ya, dan itu semua bisa dilakukan beberapa tahap ya, dan itu tidak mungkin dilakukan dalam satu kali waktu. Oleh sebab itu asuhan selalu berkesinambungan terus menerus seperti itu sampai semua kebutuhan yang diperlukan oleh pasien sudah selesai ya. Selanjutnya yang terakhir adalah evaluasi. Bagaimana tindakan tadi yang sudah kita berikan kepada pasien atau implementasinya yang sudah kita lakukan kepada pasien, kita evaluasi. Yang tujuannya adalah untuk memperbaiki implementasi yang sudah kita lakukan hari ini dan mempersiapkan untuk pertemuan selanjutnya. Seperti itu ya. Terima kasih Mbak Salsa ya, tadi sudah membantu saya terkait dengan 5 dasar terkait dengan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Selanjutnya ya, refleksi selanjutnya adalah terkait diagnosa. Diagnosa ini adalah bagaimana cara kita menentukan kebutuhan dari pasien. Ingat bahwa diagnosa ini bukan merupakan diagnosa penyakit ya, seperti karies ya, seperti terkait dengan gingivitis bukan, tapi diagnosa di sini adalah bagaimana kita menentukan kebutuhannya. Kita mendiagnosa kebutuhannya berdasarkan ciri-ciri yang kita ambil dari pengkajian yang ada. Ya, baik. Saya membutuhkan volunteer ya yang sekiranya bisa memberikan ya jawaban kira-kira kebutuhan apa saja sih yang dibutuhkan oleh pasien. Ya, boleh angkat tangan silakan. Ya, Sakti. Yang pertama itu ada perlindungan dari resiko kesehatan. Kemudian yang kedua ada bebas dari rasa takut dan stres. Yang ketiga ada bebas dari rasa nyeri. Lalu yang keempat kesan wajah yang sehat. Oke, terima kasih dari Sakti. Masih 4 dan siapa yang selanjutnya bisa memberikan? Oh ya, silakan. Yang kelima ada integritas dan mukosa pada leher dan kepala. Yang keenam kondisi dan fungsi gigi yang baik. Yang ketujuh konseptualisasi dan pemecahan masalah. Yang delapan bertanggung jawab terhadap kesehatan dan mulutnya sendiri. Oke, terima kasih Sakti dan juga Tia. Jadi ada 8 dan sudah sesuai semua yang disampaikan oleh Sakti dan Tia. Oke. Selanjutnya kita akan menjabarkan satu-satu terkait dengan ke-8 kebutuhan dasar terkait dengan kesehatan gigi yang dialami oleh si pasien. Oke. Yang ini merupakan tabel yang tadi sudah saya sampaikan bahwa di semester sebelumnya kita sudah memberikan tabel 8 kebutuhan terkait dengan kesehatan gigi dan akan kita lihat satu persatu. Ya. Yang pertama adalah terkait dengan perlindungan dari resiko kesehatan. Yang kedua adalah bebas dari rasa takut dan juga stres. Yang ketiga adalah bebas dari rasa nyeri. Yang keempat adalah kesan wajah yang sehat. Kelima adalah integritas minggu dan mukosa pada leher dan juga kepala. Yang keenam adalah kondisi dan fungsi gigi yang baik. Ketujuh adalah konseptualisasi dan pemecahan masalah. Yang kedelapan adalah bertanggung jawab terhadap kesehatan gigi dan mulutnya. Ada 8, ya agak susah untuk diingatkan, tapi teman-teman sekalian bisa mencoba untuk mencari kasus dan mengimplementasikan kira-kira kalau ada kasus seperti
yang ditemukan oleh teman-teman sekalian itu masuk kebutuhan seperti apa sih, dan ini membutuhkan suatu apa ya istilahnya kebiasaan ya, sehingga teman-teman nanti sudah tidak perlu menghafal 8 kebutuhan ini, sehingga ketika teman-teman menemukan suatu kasus ya, dan teman-teman sudah langsung praktek aja bahwa itu merupakan kebutuhan yang nomor sekian atau kebutuhan yang mana seperti ya. Dari tanda ini ada beberapa, diantaranya nomor 1 adalah terkait dengan perlindungan dari resiko kesehatan ya. Yang saya tandai hijau ini adalah yang paling sering ditemukan di pasien ya. Ada resiko luka, injuri atau resiko terjadinya penyakit sistemik ya, penyakit gigi dan mulut, termasuk yang dikarenakan gaya hidupnya seperti itu ya. Jadi ini yang paling sering. Contoh salah satunya adalah gaya hidup ya, makan makanan yang kurang baik ya untuk kesehatan gigi ya. Ketika gaya hidup itu terus-terusan ya dilakukan dan data tersebut sudah didapatkan dari pengkajian data subjektif, dari wawancara ya, apakah bapak, ibu atau adik ya makan makanan yang manis, makan makanan yang lengket, berarti di situ bapak ada indikator di mana ada gaya hidup yang nanti akan menjadi resiko dari perlindungan dari resiko kesehatan ya. Kalau itu ditemukan, berarti si pasien sudah dipastikan memiliki kebutuhan dasar perlindungan dari resiko kesehatan. Ini adalah tugas kita yang nantinya akan kita rencanakan kepada pasien agar kebutuhannya kita penuhi ya. Seperti itu teman-teman sekalian. Baik, itu tadi adalah 8 kebutuhan dasar manusia dalam pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut ya. Tadi sudah ada beberapa contoh. Kiranya dari teman-teman sekalian, apakah ada pertanyaan yang terkait dengan 8 kebutuhan dasar ini yang bisa disampaikan ke saya? Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan tanya. Saya menemukan pasien memiliki kajian data objektif dan saya memiliki pengalaman waktu asuhan kemarin di mata kuliah preventive dentistry, di mana pasien memiliki kajian data objektif dan memiliki ceruk dalam, namun di dalam 8 indikator pengkajian ini tidak tercantum. Nah, itu bagaimana ya Pak? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Sepengetahuan saya ya, dalam mendalami 8 kebutuhan ini memang benar tidak tertulis secara gamblang atau secara langsung di sini atau secara data terkait dengan ceruk dalam ya. Kita bisa lihat sepintas ya di indikator pengkajian. Ceruk dalam ya itu bukan merupakan suatu penyakit ya yang kita ketahui seperti itu. Berbeda dengan karies. Karies merupakan penyakit gigi dan mulut di mana terjadinya melalui dari proses pembusukan dari bakteri-bakteri yang sebelumnya kita dari makanan-makanan yang mungkin tidak disikat atau tidak dibersihkan. Berbeda dengan ceruk dalam itu bukan merupakan penyakit, di mana itu merupakan anatomi bawaan dari gigi tersebut, gigi gigi ya, di mana anatomi tersebut ya memungkinkan apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan penyakit yaitu karies ya. Oleh sebab itu dari situlah saya bisa menganggap bahwa ceruk dalam merupakan salah satu kebutuhan terkait dengan perlindungan dari resiko kesehatan, di mana apabila tidak dilakukan penanganannya nanti akan menimbulkan resiko kesehatan yaitu terkait dengan terbentuknya karies gigi seperti itu ya. Baik teman-teman sekalian, mahasiswa, jadi sekarang kita masuk ke pembekalan ya. Pembekalan dari mata kuliah asuhan kesehatan gigi dan mulut individu yang nantinya ya akan kita gunakan sebagai salah satu instrumen. Ya, di sini sudah ada kartu pencatatan asuhan kesehatan gigi dan mulut individu ataupun yang sering kita lihat ya di puskesmas maupun rumah sakit yang biasa disebut dengan rekam medis ya. Kalau di kita namakan dengan kartu pencatatan asuhan kesehatan gigi dan mulut ya. Untuk di mata kuliah ini nanti kita akan mencoba bagaimana mengisi dari kartu pencatatan ini sehingga besok pas teman-teman praktikum ya terkait dengan asuhan ini dengan pasien, teman-teman sudah bisa mengimplementasikannya ya. Di sini bahwa kartu pencatatan ada beberapa bagian ya. Yang pertama terkait dengan identitas dari si pasien, yang kedua ada keluhan, yang ketiga adalah riwayat kesehatan umum atau riwayat kesehatan gigi,
lalu ada skalanya nih, dan ada data objektif, ya. Lalu di sini ada inspeksi gigi juga. Selanjutnya ada terkait dengan inspeksi gusinya atau pelayanan dari anomali giginya, dan sampai tahap perencanaan dari pasien itu sendiri, ya. Jadi nanti kita akan mencoba untuk mengisi ini, ataupun kita akan melakukan pengisian dari rekan medis ini, sehingga nanti teman-teman ya bisa mencoba bagaimana nanti pas waktu dengan pasien seperti itu, ya. Jadi kita mengimplementasikan pertemuan hari ini nanti dengan pasien. Baik teman-teman sekalian, tadi kita sudah melihat bagiannya, dan ini adalah salah satu bagian dari kartu pencatatan, yaitu terkait dengan riwayat kesehatan umum, ya. Bisa dilihat di sini bahwa di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bisa digunakan kepada pasien, ya. Pertanyaan ini merupakan bagian dari data subjektif, karena penggaliannya atau data yang didapatkan kita harus mencoba untuk menggalinya dengan cara wawancara, ya. Dan nanti silakan teman-teman sekalian dipahami terkait dengan pertanyaan ini, ya. Dan usahakan di mana dalam pertanyaan ini selalu dilakukan penggalian. Teman-teman, di sini ada satu contoh dari saya di mana mungkin kita ambil pertanyaan nomor 6. Pasien memiliki kebiasaan makan makanan yang manis dan juga lengket, ya. Dari situ teman-teman sekalian bisa melakukan penggalian, jangan hanya memberikan pertanyaan atau wawancara terkait dengan pertanyaan yang sudah disediakan di sini. Tolong bisa digali lagi agar nanti kita mendapatkan suatu hasil data yang lebih bagus untuk bisa kita lakukan pengolahan kemudian misalnya. Baik. Pasien memiliki kebiasaan makanan yang manis dan juga lengket. Apabila nanti ditemukan pasien menjawab ya, memang benar saya makan makanan yang manis dan lengket, pastikan kita mendapatkan kebiasaannya seperti apa. Apakah kebiasaan itu dilakukan setiap hari, ya, ataukah hanya di waktu-waktu tertentu, ya. Karena bisa jadi kalau dilakukan di waktu-waktu tertentu itu merupakan dari kebiasaan yang memiliki penyebab, ya, penyakitnya. Bisa jadi ada penyebab-penyebab lain, sehingga sangat penting sekali bahwa kebiasaan itu digali dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendapatkan hasil. Salah satunya adalah dengan mengkaji waktunya. Apakah waktu dalam melakukannya sering atau tidak? Seperti itu teman-teman sekalian. Baik. Selanjutnya saya minta tolong kepada teman-teman sekalian. Nanti saya minta tolong berhadapan-hadapan dan teman-teman sekalian mencoba satu pertanyaan, dan pertanyaan itu silakan untuk bisa digali. Baik, teman-teman sekalian, sekarang teman-teman sudah berhadapan-hadapan, ya. Alhamdulillah semua punya pasangan masing-masing, ya. Oke. Sekarang yang harus dilakukan teman-teman, silakan memilih salah satu pertanyaan yang ada di tabel, ya, terkait dengan kesehatan gigi dan mulut. Lemparkan satu pertanyaan dan coba gali pertanyaan tersebut, ya. Berapa, nanti silahkan teman-teman mencek berapa kali teman-teman bisa menggali dari satu pertanyaan tersebut. Oke, silahkan teman-teman bisa mulai melakukan praktikum atau simulasi. Teman-teman melakukan pengkajian data subjektif dan melakukan pendalaman. Kira-kira ada tidak dari teman-teman sekalian yang mau mereview tadi yang sudah dilakukan? Siapa? Boleh angkat tangan? Baik, silakan bisa disampaikan. Untuk pertanyaan yang saya ajukan tadi, poin 6, yaitu pasien menyikat gigi dengan cara yang baik, tepat dan benar. Baik. Yang saya tanyakan ada sehari gosok gigi berapa kali, di waktu kapan aja, dan juga caranya bagaimana. Oke, baik. Teman-teman sekalian, tadi sudah disampaikan dengan sangat baik, ya, bahwa pertanyaan, ya, yang sudah diajukan dilakukan penggalian itu sangat-sangat bagus sekali dan sangat penting, karena kita tidak tahu kondisi realnya seperti apa apabila kita hanya menarik satu kesimpulan jawaban dari si pasien, ya. Tadi kurang lebih yang disampaikan ada 3 kali penggalian, ya. Kapan waktunya, dan waktunya itu kapan saja untuk menyikat gigi, ya, dan itu sangat penting sehingga nanti bisa digunakan sebagai penentuan diagnosanya. Apakah si pasien tersebut memiliki kebutuhan dasar terkait dengan cara menyikat giginya, seperti itu. Baik teman-teman, tadi kita sudah memperagakan bagaimana kita
kita mencoba bertanya kepada pasien, kita mewawancarai pasien agar data terkait dengan data subjektifnya didapatkan dan bisa dilakukan penggalian. Oke. Selanjutnya teman-teman sekalian, saya ada kuis dan silakan kuisnya bisa dibuka di smartphone masing-masing. Tadi sudah saya berikan linknya kepada koordinator mata kuliah. Silahkan bisa melakukan kuis ya. Kuisnya sama dengan prioritas tadi, kita ada 10 pertanyaan. Silahkan bisa dijawab. Baik teman-teman mahasiswa, untuk selanjutnya saya ada penugasan ya. Penugasan ini bersifatnya individu. Silahkan nanti teman-teman sekalian bisa dikerjakan ya, di kampus boleh, di rumah boleh ya. Sehingga nanti ketika sudah selesai silahkan nanti dikumpulkan di kolom kepiling yang sudah saya sediakan ya. Tugasnya yang pertama adalah silahkan ya teman-teman sekalian membuat penggalian soal ya, atau penggalian pertanyaan ya, di mana pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan disampaikan ke pasien silahkan dilakukan penggaliannya ya. Silahkan diketik ataupun ditulis boleh ya, nanti penggaliannya minimal dalam satu pertanyaan nanti ada 3 penggalian ya. Untuk tugas yang kedua yaitu adalah terkait dengan menemukan ya, menemukan kasus ataupun indikator ya, sama seperti yang sudah diajukan pertanyaan oleh si Adi tadi ya. Salah satunya seperti itu. Kira-kira ada tidak nanti teman-teman menemukan ya indikator yang tidak tertulis di dalam 8 kebutuhan dasar ya, sehingga nanti itu bisa diajukan juga menjadi suatu pertanyaan dalam satu kelas yang bisa dijawab oleh saya. Selanjutnya tugas yang sudah dikerjakan silahkan nanti teman-teman bisa mengumpulkan di pepiling yang sudah saya siapkan untuk folder tugasnya ya. Untuk waktunya adalah 3 hari ke depan setelah pertemuan ini. Silakan nanti teman-teman bisa melakukan penguploadan tugas di akun pepilingnya masing-masing. Tadi kita dari awal yang sudah kita lakukan adalah kita refreshing ya, tadi ada prioritas juga. Terus kita ada pembekalan terkait dengan cara pengisian rekam medis ya, dimana di mata kuliah ini di pertemuan pertama kali ini nanti teman-teman sudah mencoba yang refreshing dan juga ada pembekalan kira-kira nanti dengan pasien harus bagaimana, terutama terkait dengan cara dari penulisan rekam medis ya. Untuk pertemuan selanjutnya ya, di pertemuan kedua nanti kita masih ada 1 kali pembekalan sehingga teman-teman nanti lebih mantap lagi dalam melakukan pelayanan asuhan kepada pasien. Oke, kurang lebih secara garis besar di mata kuliah asuhan kesehatan gigi dan individu ini nanti di pertemuan pertama di hari ini kita sudah melakukan pembekalan yang pertama, nanti ada pertemuan kedua pembekalan yang kedua, dan di pertemuan ketiga teman-teman sudah akan melakukan pengkajian kepada pasien. Kita sudah akan melakukan praktik langsung dengan pasien, di mana pasien itu nanti teman-teman akan membawa ke dalam kampus kita, ke dalam klinik kita, dan silakan bisa diimplementasikan semua teori ya, mulai dari teori semester lalu, konsep asuhan kesehatan gigi dan mulut, dan juga terkait dengan pembekalan kali ini. Baik, dari saya ya, dari Bapak Hari Wibowo, terima kasih teman-teman sekalian ya sudah bisa memperhatikan saya dengan baik. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya di pembekalan yang kedua. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian video proses pembelajaran mata kuliah asuhan kesehatan gigi dan mulut pada program studi kesehatan gigi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen untuk kerja Dharma perguruan tinggi sebagai syarat sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.